semuanya, kami dari kelompok 2, di sini kami ingin menunjukkan hasil eksperimen kami tentang korosi pada paku besi. Sebelumnya, di sini kami memperkenalkan diri. Nama saya Selin Kiana. Nama saya Ardelia Diana. Nama saya Niko Amila Pratama. Saya Naila Putri. Saya Gabriel ya. Selamat menyaksikan. Tujuan dari eksperimen kali ini adalah menganalisa faktor yang dapat mempercepat terjadinya korosi pada paku besi. Hipotesa atau dasar teori. Jika paku besi terpapar pada kombinasi air dan oksigen, maka akan terjadi korosi lebih cepat dibandingkan dengan paku yang hanya terpapar pada salah satunya, atau jika paku besi diletakkan dalam larutan yang mengandung elektrolit seperti garam, maka tingkat korosinya akan lebih cepat dibandingkan dengan paku di air biasa. Imtak yang terdapat pada Al-Quran ada di surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 25 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Imtak yang ada pada ayat Alkitab ada di ayat Matius 6 ayat 19. Nah, ayat ini berbunyi, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi nengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah, ayat ini menggambarkan bagaimana segala sesuatu yang bersifat duniawi dapat rusak dan tidak kekal, sama seperti besi yang berkarat akibat reaksi korosi. Nah, secara makna rohani, ayat ini mengingatkan manusia agar tidak terlalu bergantung pada harta dunia yang mudah berkarat atau rusak, melainkan menimbun harta rohani yang kekal di surga. Dengan demikian, korosi pada paku besi menjadi simbol rapuhnya hal-hal duniawi dan perlunya menjaga ketahanan iman agar tidak mudah rusak oleh pengaruh luar. Alat yang pertama ada alat air mineral 7 buah, sendok 2 buah, karet gelang 7 buah, plastik setengah kilo 7 buah. Yang itu bahannya itu ada air mentah 3/4 gelas, yang kedua air garam 3/4 gelas, yang ketiga air sabun deterjen 3/4 gelas, yang keempat minyak goreng 3/4 gelas, yang kelima cukup 3/4 gelas, yang keenam air matang 3/4 gelas, yang ketujuh paku besi yang panjang 7 buah. Siapkan 7 gelas plastik dan berilah label pada masing-masing gelas. Udara, air mentah, air garam, air sabun, minyak, cuka, air matang. Biarkan 1 gelas kosong dengan label udara. Masukkan 3/4 air keran ke dalam gelas dengan label air mentah. Buatlah air garam dengan cara 1 sendok makan garam dilarutkan ke dalam 3/4 gelas air mentah dengan label air garam. Lalu, aduk hingga larut. Buatlah air sabun deterjen dengan cara 2 sendok makan deterjen bubuk dilarutkan ke dalam 3/4 gelas air mentah dengan label air sabun. Lalu, aduk hingga larut. Masukkan 3/4 minyak goreng ke dalam gelas dengan label minyak. Masukkan 1 botol cuka full ke dalam gelas dengan label cuka. Masukkan 3/4 air matang ke dalam gelas dengan label air matang. Setelah semua gelas siap, masukkan paku besi ke masing-masing gelas. Tutup masing-masing gelas dengan plastik, lalu ikat dengan karet gelang. Simpan selama 3 hari. Lalu, pada hari ketiga, keluarkan paku dari gelas. Amati dan catat pada data pengamatan. Untuk yang pertama, paku besi di dalam udara tidak ada perubahan, paku masih kering dan mengkilap. Di dalam air mentah, paku mulai muncul sedikit karat berwarna coklat muda.
Di dalam air sabun deterjen, paku tidak tampak karat, permukaan paku agak licin. Di dalam air garam, paku mulai muncul karat coklat kemerahan. Di dalam minyak goreng, paku tidak ada perubahan dan paku tetap bersih. Di dalam cuka, muncul karat hitam di permukaan paku. Dan di dalam air matang, paku mulai muncul banyak karat coklat. Pada hari ketujuh, amati paku pada masing-masing gelas. Lalu, catat pada data hasil pengamatan. Pengamatan paku besi pada hari ketujuh di dalam udara, paku masih tidak berkarat karena tidak terkena air. Di dalam air mentah, karat masih banyak dan berwarna. Karat sudah mulai banyak dan masih berwarna coklat. Di dalam air sabun deterjen, paku tetap tidak berkarat karena deterjen menghambat karat. Di dalam air garam, paku mulai menunjukkan karat yang semakin parah, warna lebih gelap dan meluas. Di dalam minyak goreng, tidak terlalu berkarat karena minyak mencegah kontak dengan udara dan air. Di dalam cuka, karat masih pekat dan berwarna hitam, bahkan paku yang tidak terendam itu tetap terkena uap dan asam yang berkarat. Dan di dalam air matang, karat sangat banyak dan tebal, paling parah dibandingkan dengan yang lain. Berdasarkan data hasil pengamatan hari ketiga dan jelaskan. A. Paku besi yang paling cepat berkarat adalah pada gelas. B. Paku besi paling lambat berkarat adalah pada gelas. C. Paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas. Jawabannya itu A. Paku besi yang paling cepat berkarat terdapat pada gelas berisi air mentah karena mengandung oksigen terlarut dan mineral yang mempercepat proses korosi. Yang B. Paku besi yang paling lambat berkarat terdapat pada gelas berisi minyak sebab minyak menghambati kontak antara besi dengan udara dan air. Yang C. Paku besi yang tidak berkarat terdapat pada gelas berisi udara karena tidak ada air sebagai media reaksi oksigen. Lalu pertanyaan selanjutnya, berdasarkan data hasil pengamatan hari ketujuh, jelaskan A. Paku besi yang paling banyak karat adalah pada gelas. B. Paku besi paling sedikit karat adalah pada gelas. Dan C. Paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas. Dan jawabannya yang A. Paku tampak paling banyak berkarat pada gelas air mentah karena proses oksidasi berlangsung cepat akibat adanya oksigen dan kandungan mineral. Yang B. Paku hanya berkarat sedikit pada gelas minyak sebab minyak melapisi permukaan besi dan menghambat reaksi karat. Dan yang C. Paku tidak berkarat pada gelas berisi udara karena tidak terdapat air yang membantu terbentuknya karat. Kesimpulan, paku besi paling cepat berkarat pada air mentah, paling banyak berkarat pada air matang, sedangkan paku dalam udara dan minyak tidak berkarat. Air dan oksigen merupakan faktor utama terjadinya korosi pada besi. Saran pada eksperimen korosi ini adalah yang pertama, untuk mencegah korosi, lapisi besi dengan cat, oli atau minyak agar terlindungi dari air dan udara. Yang kedua, untuk mengatasi korosi, bersihkan karat dengan amplas atau cairan pembersih karat, lalu beri lapisan pelindung supaya tidak muncul. Sekian dari hasil eksperimen kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.